Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Alhamdasya Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam forum 6. Yang pertama yaitu, dalam melakukan penilaian risiko, terdapat hal yang perlu dilakukan. Di antaranya yang pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana narasumber akan menjawab sebuah pertanyaan atas hal-hal yang ditanyakan oleh pihak penanya. Dalam wawancara, pada penilaian risiko ini, narasumbernya adalah manajemen yang bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan, khususnya mengenai laporan keuangan. Adapun wawancara tersebut adalah untuk memperoleh sebuah informasi yang tepat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pada penilaian bagian key employee seperti subbagian purchasing, payroll, accounting, auditor dapat menanyakan segala hal yang berkaitan pada bagian tersebut. Seperti apakah telah terdapat kesesuaian atau penerapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Lalu yang kedua adalah analisis. Melakukan analisis seperti data atau informasi yang diperoleh dari pemeriksaan ataupun wawancara, perlu adanya sebuah perbandingan. Untuk analisis tersebut dengan melakukan sebuah estimasi. Contohnya adalah melakukan sebuah perbandingan antara rasio-rasio yang terdapat dalam laporan akuntansi dengan yang terjadi pada realitanya. Perbandingan bisa dilakukan dari adanya sebuah selisih sebuah penjualan dari yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga adalah observasi dan inspeksi. Dalam observasi, perusahaan mempertimbangkan dalam hal bagaimana entitas tersebut beroperasi, bagaimana persediaan fasilitas, pada kebijakan, apakah adanya kepatuhan atau tidak, serta dalam inspeksi, perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan dokumen seperti pada proposal, rencana bisnis, maupun pembentukan kontrak. Lalu pertanyaan yang kedua adalah prosedur pengujian pengendalian. Dalam prosedur pengujian ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas dan prosedur pengendalian dalam perusahaan, bagaimana mendeteksi serta melakukan pencegahan apabila terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Dan dalam pengujian pengendalian ini dapat melihat seberapa jauh pengendalian diterapkan dan sudah konsistenkah atas pengendalian tersebut. Contohnya adalah pertama, memperoleh keterangan dari karyawan yang bersangkutan, lalu melakukan pengujian dokumen atau laporan, dan melakukan pengamatan atas aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Lalu yang ketiga adalah prosedur pengujian substantif. Prosedur pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Perencanaan prosedur substantif mencakup pengidentifikasian kondisi yang relevan dengan tujuan pengujian yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi yang relevan. Contohnya itu dengan melakukan sebuah pengujian untuk menentukan apakah sebuah transaksi sudah dicatat dengan benar dan telah sesuai dengan periode laporan dan telah sesuai dalam neraca. Apabila semua transaksi telah dicatat dengan benar, maka auditor bisa mengambil keputusan mengenai kebenaran jumlah yang terdapat dalam hasil pemeriksaan. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah perbedaan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi dan hubungan antar ketiganya.
Resiko bawaan adalah adanya sebuah kerentanan terhadap jenis transaksi dan adanya salah saji material dalam pengungkapan yang mana secara terpisah maupun tergabung salah saji tersebut diperhitungkan melalui pengendalian terkait. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah sebuah risiko yang terjadi karena adanya salah saji dalam asersi mengenai transaksi dan pengungkapan salah saji material yang secara terpisah maupun secara tergabung tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga adalah resiko deteksi. Risiko deteksi adalah sebuah risiko yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi risiko pada tingkat rendah, sehingga dapat diterima atas pendeteksian kesalahan penyajian yang ada baik secara individual ataupun digabungkan dengan salah saji lainnya. Lalu hubungan antar ketiganya ini adalah antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi adalah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup tinggi, maka dibutuhkan risiko deteksi untuk menerima risiko pada tingkat rendah. Sekian penjelasan mengenai saya pada pertanyaan yang terdapat dalam forum 6. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.